Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 16 November tahun 2021. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 16 ayat 3-9, dilanjutkan dengan ayat 16 dan ayat 22-27. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Salam dari Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu sekalian. Amin. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 16 ayat 9-15. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar.
Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Dan ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah belajar setia mulai dari yang sederhana. Satu keutamaan sederhana yang sering tidak dianggap penting adalah memelihara persahabatan dengan memberikan salam. Menyalami seseorang itu sangat sederhana, tidak butuh biaya, tidak menguras tenaga, tetapi memiliki kekuatan luar biasa. Dengan salam, orang merasa diingat, dicintai, merasa berarti, merasa dirinya ada dalam hidup kita siang dan malam. Dengan salam, kita sebetulnya menyampaikan harapan kepada seseorang yang disalami untuk tetap sehat walafiat, selamat, bahagia, dan sukses. Melalui salam, kita mengharapkan semua yang terbaik terjadi pada seseorang. Sapaan dan salam memupuk ikatan kesatuan, persahabatan, kekeluargaan, dan kekompakan. Keutamaan sederhana ini dihidupi Paulus dengan sangat setia di tengah misinya. Di akhir suratnya kepada jemaat di Roma, ia menyempatkan diri menyalami dan menunjuk kebaikan semua pihak satu persatu. Bahkan kebiasaan baik ini juga ditunjukkan oleh semua yang bekerja sama dengannya. Yang hebat dari Paulus dalam salam itu adalah ia juga menyertakan Kristus sebagai yang menyalami dan memberi berkat kepada mereka. Demikian, dia memberi bobot lebih pada salamnya, yakni menghadirkan Kristus sendiri yang menyalami mereka dengan kekuatan, harapan, dan keyakinan akan kebenaran iman. Paulus sangat setia dengan kebiasaan sederhana ini. Ketekunan untuk memelihara kesatuan dan kekompakan iman melalui hal-hal sederhana ini sebetulnya ditekankan sendiri oleh Kristus dalam Injil. Ia berbicara tentang kesetiaan membangun persahabatan dalam hal-hal kecil dan sederhana sebagai latihan dan pembiasaan diri untuk menyambut hal-hal besar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil,
ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Bagi Yesus, kesetiaan pada hal-hal baik yang nampak sederhana itu akan menjadi pembiasaan terbaik untuk hal-hal yang besar. Artinya, Tuhan ingin agar setiap orang tidak hanya bisa berbuat baik secara kadang-kadang, tetapi lebih dari itu, menjadi karakter atau sifat sejatinya. Kedua bacaan hari ini mengajak kita untuk melatih diri agar terbiasa melakukan hal-hal kecil dengan sebaik-baiknya agar menjadi kompeten dan bisa dipercaya untuk hal-hal yang besar. Semoga demikian. Amin.